Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba sharing tentang tipe cewek yang disukai cowok itu seperti apa. Nah, saya catat di sini ada beberapa hal, dan untuk itu marilah kita sama-sama belajar sehingga kita menjadi yang terbaik. Nah, yang pertama, tipe cewek yang disukai cowok adalah cewek yang takut akan Tuhan. Nah, kalau dibilang takut akan Tuhan, ini jelas akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Kalau cewek itu takut Tuhan, maka akan berpengaruh kepada karakternya. Dia nggak sombong, dia nggak angkuh, dia nggak egois, dan lain-lain. Nah, kalau dia takut Tuhan, akan memunculkan cewek yang rendah hati. Nah, inilah mengapa cowok suka terhadap cewek yang takut akan Tuhan. Tipe cowok banget lah kalau ada cewek yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan kita bisa lihat secara general, secara umum, yaitu kita bisa lihat dia rajin beribadah, ya. Dia suka memberi atau membantu orang lain. Dia suka berdoa, dia suka baca firman, dia suka melayani. Nah, ini kan gambaran bahwa cewek tersebut dia takut akan Tuhan. Sekalipun itu bukan patokannya, tapi itu bisa jadi sebuah gambaran. Nah, itu yang pertama, tipe cewek yang disukai cowok adalah cewek yang takut atau mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah cewek penolong. Jadi kalau ada cewek sifatnya orang ini suka menolong, maka ini tipe yang sangat disukai oleh cowok. Sementara kalau kita pelajari di firman Tuhan, dikatakan bahwa cewek ini memang dijadikan Tuhan untuk penolong. Artinya yang pertama takut Tuhan, yang kedua ini seperti firman Tuhan, yaitu penolong. Bedakan antara penolong dengan perongrong. Ada banyak saya dapati wanita itu merongrong pasangannya, yang dia kejar uangnya, yang dia mau keinginannya, dia pokoknya sifatnya merongrong lah. Nah, sementara penolong itu artinya bisa diandalkan. Penolong artinya membantu. Penolong artinya memberi solusi. Jadi kalau ada cewek yang hidupnya berfungsi sebagai penolong, maka cewek begini adalah tipikal cowok. Beneran tipikal cowok. Sebab cowok itu suka kepada cewek yang suka menolong. Apalagi nanti dalam rumah tangga, cewek atau istri dia harus menolong suaminya. Istri harus membantu suaminya, harus memberikan solusi. Dan ingat, namanya menolong, yang ringan yang berat jadi ringan. Tapi kalau perongrong, ya itu dia, yang ringan jadi berat. So, cewek penolong adalah tipikal yang diinginkan oleh cowok. Untuk itu teman-teman cewek yang mendengar ini, jadilah penolong. Ya, jadilah penolong. Kalau engkau jadi penolong, maka engkau jadi tipikal cewek yang diingini oleh cowok, karena engkau penolong. Apalagi status teman-teman cewek, statusmu adalah penolong. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tipe cewek yang disukai cowok adalah cewek yang dewasa. Sekali lagi, saya selalu bilang begini, saya selalu sampaikan bahwa dewasa itu bukan usianya. Sebab banyak orang sudah berumur
tapi tingkah laku kayak anak-anak. Dewasa itu artinya respon dalam kehidupan. Dewasa itu artinya respon dalam menghadapi masalah atau tantangan. Dewasa itu cara pandang. Nah, cewek yang dewasa adalah cewek yang sangat diinginkan. Tipe yang sangat diinginkan oleh cowok. Ingat, dewasa itu juga mencakup tanggung jawab. Dewasa itu juga mencakup komitmen. Nah, bagaimana mungkin kita bisa jadi tipe cowok kalau kita tidak bisa bertanggung jawab? Dikasih pekerjaan nggak bertanggung jawab, dikasih tanggung jawab nggak bertanggung jawab, dikasih beban nggak bertanggung jawab, pokoknya nggak bertanggung jawab. Di kantor nggak bertanggung jawab, di rumah nggak bertanggung jawab, di pertemanan juga nggak bertanggung jawab. Ya nggak bisa lah. Cowok itu suka cewek yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, komitmen, itu masuk dalam kedewasaan. So, yang ketiga adalah tipe cewek yang disukai cowok adalah cewek yang dewasa. Yang keempat, cewek yang humoris. Nah, cewek yang gampang tertawa, cewek yang gampang sukacita, cewek yang suka melucu. Nah, ini sangat disukai, sangat disukai. Sebab firman Tuhan saja bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang kalau humoris, biasanya orang humoris itu pasti banyak temannya. Nah, kenapa banyak temannya? Karena teman-temannya itu asik berteman sama orang ini, sukacita berteman dengan orang ini, bahagia berteman dengan orang ini. Jadi cewek yang humoris, wah, itu sangat disukai oleh cowok. So, untuk itu teman-teman cewek yang mendengar ini, tanpa bermaksud mengubah karaktermu, ya, tanpa maksud mengubah itu, mari belajarlah. Belajarlah untuk lebih humoris. Ingat, tidak perlu sama seperti orang lain. Jadilah humoris versi kamu. Humoris itu kan tidak mesti seperti apa kali, enggak lah. Pokoknya sebagaimana dirimu adanya, jadilah humoris. Karena humoris itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, baik untuk kamu, baik untuk orang lain. So, yang keempat, cewek humoris ini adalah tipe cewek yang disukai cowok. Yang kelima, cewek yang mandiri. Nah, kalau saya bilang mandiri, artinya cewek itu tidak manja. Saya banyak dapatin orang ya, sudah berumur ya. Saya dapati begitu, sudah berumur tapi masih anak mami. Masih bergantung sama maminya. Apa-apa mami, apa-apa mami. Ya repot lah. Apalagi kalau cowok itu adalah cowok yang dewasa. Ya dia nggak mau lah model seperti ini, yang sisiki mami-mamian. Dan tahu enggak bahwa pertengkaran, keributan di rumah tangga itu sering sekali penyebabnya adalah pihak ketiga. Nah, kalau saya bilang pihak ketiga itu bisa jadi keluarga, bisa jadi orang tua. Nah, kalau sedikit mami, maka orang tua akan masuk jadi orang ketiga dalam rumah tangga. Jadi repot kalau berpacaran dengan cewek yang belum mandiri, yang masih manja, yang masih anak mami. Tapi kalau sudah mandiri, itu keren. Mandiri itu makan sendiri, apalagi bisa bertahan, bisa menghidupi dirinya, bisa berhasil, bisa menjadi berkat ke orang lain, bisa menginspirasi kepada orang lain. Dia mandiri dalam hidupnya tanpa harus mengandalkan orang lain, tanpa harus bergantung dengan orang lain. Sekalipun
kita harus bersosial kepada orang lain. Tapi maksudnya mandiri adalah tidak lagi mengandalkan orang tua kah, tidak lagi mengandalkan saudara kah, tapi berdiri di atas kaki sendiri. Itu tipe cewek yang disukai cowok adalah cewek yang mandiri. Sebab orang kalau mandiri itu punya pengalaman yang banyak. Orang kalau mandiri itu punya warisan yang akan dibagikan nanti kepada anak-anaknya. Itu yang kelima. Tipe cewek yang disukai cowok yang keenam adalah cewek yang produktif. Nah, memang cewek nanti akan menjadi ibu rumah tangga. Bukan berarti kalau jadi ibu rumah tangga berhenti produktif. Enggak. Menjadi ibu rumah tangga memang perannya istri, tapi menjadi produktif itu penting. Produktif artinya memaksimalkan potensi, memaksimalkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan, tanpa mengabaikan fungsi sebagai istri atau sebagai wanita untuk menolong pasangannya. So, produktif itu sangat menarik hati seorang pria. Saya banyak dapati zaman sekarang ini justru banyak wanita-wanita yang menginspirasi. Di zaman sekarang ini banyak wanita jadi pemimpin dalam pekerjaan, bukan di dalam rumah tangga, di pekerjaan. Bahkan banyak wanita sekarang adalah wanita yang melakukan terobosan dan gebrakan-gebrakan yang luar biasa. So, teman-teman cewek yang mendengar ini, jadilah produktif. Saya percaya Tuhan memberkati apa yang tangan kita bisa kerjakan. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Talenta kita, potensi kita, karunia kita, keluarkan semua. Saya percaya Tuhan akan memberkati. So, jadilah cewek yang produktif. Ya, bisa banyak kerjakan, bisa memasak, ya, bisa punya rumah makan, bisa menjahit, bisa punya butik atau apapun, bisa make up, bisa punya salon atau apapun. Pokoknya produktif tanpa mengabaikan tanggung jawab sebagai pasangan ataupun sebagai istri nantinya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, cewek yang berpikir luas dan jauh ke depan. Nah, cewek yang berpikir luas dan jauh ke depan ini sangat-sangat disukai oleh cowok. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu dia berpikir luas, maka dia bisa bertukar pikiran dengan pasangannya. Yang repot adalah ketika bicara, ketika komunikasi tidak nyambung. Si lakinya ngomong apa, si ceweknya ngomong apa. Nggak nyambung, komunikasinya nggak nyambung. Tapi kalau dia berpikir luas, ya, punya wawasan yang luas, maka apa saja yang dibicarakan sama pasangannya ada connect di situ, nyambung. Nah, berpikir jauh ke depan itu juga penting, karena kalau berpikir jauh ke depan berarti cewek ini adalah cewek yang mempersiapkan. Dia buat persiapan untuk ke depan yang dia sedang tuju ke depan. So, berpikir luas dan jauh ke depan adalah tipe cewek yang sangat-sangat disukai oleh cowok. So, teman-teman cewek yang mendengar ini, berhenti berpikir sempit, ya, berhenti berpikir pendek, berpikirlah luas dan pandanglah jauh ke depan, sehingga itu nanti menjadi warisan kepada anak-anakmu. Kalau engkau berpikir luas, jauh ke depan, maka engkau akan melahirkan anak-anak yang sama seperti orang tuanya, berpikir luas dan berpikir jauh ke depan. So, ada 7 hal tipe cewek yang disukai oleh cowok. Dan doa saya ke-7 ini ada di dalam dirimu cewek-cewek, sehingga engkau menjadi yang terbaik
buat pasanganmu kelak. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.